Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dapat dipertemukan di room meeting ini di room Sadar Igi edisi 163 dengan topik Senandung Gairah Belajar. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan bersama dengan narasumber hebat kita, Pak Taufik dari SMP Negeri 14 Depok. Insya Allah sebelum kegiatan ini kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita malam ini, share informasi dan ilmu terkait bagaimana quantum learning guru sing song itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di room meeting Sadar Igi edisi 163 malam ini. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk kemudian memperkenalkan narasumber hebat kita malam ini. Beliau Bapak Taufik Ibrahim MPD, lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober tahun 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan PDU Program Studi Akuntansi di IKIP Jakarta pada tahun 1998 dan S2 pendidikan IPS di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta pada tahun 2015. Untuk saat ini beliau bertugas sebagai guru PNS aktif dan mengajarkan mata pelajaran IPS di SMP Negeri 14 Depok. Selain aktif mengajar sekolah, beberapa tahun terakhir beliau juga aktif mengisi berbagai pelatihan-pelatihan guru di bidang inovasi pembelajaran, khususnya dalam penempatan TIK. Beliau aktif mengisi berbagai seminar-seminar pendidikan tingkat regional maupun nasional di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang terkait dengan beliau. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa prestasi dari narasumber hebat kita malam ini, Pak Taufik Ibrahim. Yang pertama adalah beliau juara 1 tingkat nasional Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran tahun 2009 di Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya juara 3 tingkat nasional Lomba Multimedia Pembelajaran di National Competition of Technology Integration 2011 di Semarang. Berikut juara 3 dan juara favorit pemirsa TV7 di Lomba Nasyid tingkat nasional tahun 2004. Finalis Lomba Guru Kreatif Nasional di Smart Excellencia Indonesia Dompet Duapa Bogor tahun 2012. Berikut finalis Lomba Penulisan Artikel Teknologi Pendidikan 2012 di Aser Guraru. Kemudian juara 3 guru SMP berprestasi tingkat Kota Depok tahun 2013. Penerima penghargaan Jabar IT Award 2013 dari Gubernur Jawa Barat dalam ajang Anugerah TIK Jawa Barat tahun 2013. Beliau juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat kala itu. Kemudian juara 3 tingkat nasional di Lomba Inovasi Pembelajaran 2013 yang diselenggarakan P2TK Dikdas Kemdikbud. Kemudian penerima penghargaan PNS Depok berprestasi tahun 2013 dari Wali Kota Depok. Kemudian Inspring People versi majalah digital April 2015. Kemudian juara 2 guru berprestasi SMP tingkat Kota Depok tahun 2015. Juara harapan ajang inovatif teacher competition tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Kemudian juara 1 lomba guru berprestasi tingkat SMP
Kota Depok 2019. Juara 1 penerima penghargaan ASN Inovatif 2019 dari Wali Kota Depok. Kemudian 20 besar guru SMP Inovatif 2020 di ajang apresiasi GTK Dikdas Kemdikbud tahun 2020. Begitu banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau dan karya ilmiah yang telah dihasilkan. Satu, penelitian tindakan kelas berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Media Pepisong, Peta Pikiran Kosong, materi Perang Dunia Kedua di SMP Negeri 14 Depok. Yang kedua, laporan karya inovasi pembelajaran berjudul Evaluasi Asik Melalui Penggunaan Media TikTok Education Game. Selanjutnya, beliau juga telah menuliskan buku dan diterbitkan. Yang pertama, Bunga Rampai Penelitian Tindakan Kelas. Kemudian yang kedua, Cara Asik Jadi Guru Inovatif. Yang ketiga, Meraih Hidayah Allah di Masa SMA. Dan yang keempat, Suluh Negeri Jejak Langkah Guru Inovatif 2020. Begitu banyak hal yang terkait dengan beliau, dari prestasi hingga beberapa hal yang memang harus kita dapatkan informasinya dari beliau, narasumber hebat kita malam ini. Dan untuk lebih efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Bapak narasumber hebat kita, Bapak Taufik Ibrahim, untuk memaparkan materinya. Disilahkan, Pak. Terima kasih Pak Samsir. Terima kasih juga kepada Bu Umi dan tim Sadar Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan tim Sadar Isi dan seluruh guru-guru yang berkesempatan hadir hari ini. Perkenalkan, seperti yang tadi Pak Samsir sampaikan, saya adalah guru IPS Bapak Ibu di SMP Negeri 14 Depok sejak 2004, dan malam ini saya mencoba menyampaikan materi yang mungkin agak berbeda dengan materi-materi yang mungkin Bapak Ibu terima sebelumnya di kegiatan Sadar Isi sebelum-sebelumnya. Dan buat saya juga ini pertama kali menyampaikan materi yang mungkin di luar konteks sehari-hari kalau kita memikirkan PJJ tahun terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kenapa ini saya munculkan di momen Sadar Isi yang ke-163 ini, sebenarnya berdasarkan apa yang saya rasakan, dan mungkin juga teman-teman di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru merasakan juga bahwa setahun terakhir ya, hampir setahun terakhir, mungkin sekitar 10 bulan terakhir, sejak Maret Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang memungkinkan kita, mengkondisikan kita untuk mencoba harus banyak keluar dari zona nyaman karena pembelajarannya berlangsung secara jarak jauh, sehingga banyak PR belakangan yang mungkin kita harus update selaku guru. Kemudahan itu adalah saya yakin mungkin di antara kita setelah beberapa bulan ini, 10 bulan ini kita melaksanakan suara saya Pak Samsir, kedengaran Pak Samsir? Halo? Ya, kemudahan itu adalah jelas ya? Dilanjut Pak. Iya, kegundahan itu adalah ketika murid-murid saya dan beberapa teman saya di Depok mengatakan bahwa wah ini anak-anak kita nampaknya butuh refreshing gitu ya, karena hampir setiap hari mereka harus mengerjakan tugas-tugas ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham seperti Google Classroom, Google Form ya, yang soal dan sebagainya. Nah, belakangan ini beberapa bulan terakhir saya coba sedikit bereksperimen atau mencoba untuk berdinamika di dalam menyampaikan materi pelajaran, terutama secara online kepada siswa-siswa supaya tidak boring di kelas online. Saya mencoba untuk salah satunya adalah lewat teknik bernyanyi, misalnya menugaskan siswa untuk membuat video-video bernyanyi yang lirik-lirik lagunya diambil dari materi pelajaran. Kebetulan saya guru IPS Bapak Ibu, jadi saya pernah menugaskan siswa itu untuk membuat lirik-lirik lagu dengan musik parodi dari lagu yang sudah ada untuk merangkai lagu-lagu itu menjadi materi pelajaran menjadi lagu-lagu yang menyenangkan sehingga mereka dengan mudah untuk mengingat atau memahami materi pelajaran. Nah,
Dulu tahun 2007 Bapak Ibu sekalian, kami di Depok dan mungkin juga di daerah lain ketika awal tahun 2000-an muncul yang namanya quantum learning, quantum teaching. Nah, di tahun 2007 kebetulan saya dilatih selama kurang 2 minggu, ya kurang lebih 2 minggu oleh guru dari Surabaya waktu itu kalau tidak salah, dari KPI, Konsorsium Pendidikan Islam di Surabaya dengan timnya itu melatih kami tentang quantum learning dan quantum teaching. Nah, disitulah saya mulai terbuka pikiran saya, wah ternyata selama ini saya ngajar IPS ya hanya mengandalkan otak kiri saja. Apalagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham untuk beberapa mata pelajaran itu banyak sekali mengandung konsep teori informasi yang siswa harus kuasai. Nah, itu menjadi salah satu PR sendiri bagi saya untuk menyampaikan secara menyenangkan. Nah, teori-teori quantum learning saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham dari Bobby Porter ini bahwa teori quantum learning ini secara garis besar punya 3 anak besar, yaitu 3 modalitas belajar. Yang pertama adalah terkait dengan siswa, karena siswa kita otak anak lebih kerja daripada kita guru-gurunya ya. Usia mereka SMP, SD, SMA itu otak anaknya lebih fresh daripada kita, sehingga mereka sangat mengharapkan media pembelajaran baik itu video, ya, foto, gambar dan sebagainya yang memuat visual. Bahkan kalau bisa ada auditori yang hari ini akan saya bahas tentang suara, itu bernyanyi, dan kinestetik atau gerak. Nah, kalau di konsep quantum learning ini banyak sekali yang garis bawahi diambil adalah pemberdayaan ketahanan dan diri. Nah, saya lanjut lagi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, di bernyanyi ini sudah banyak kajian teori yang menyampaikan bahwa dengan metode bernyanyi anak-anak kita biasanya akan lebih welcome, lebih lebih update daripada kita selaku gurunya. Saya yakin di antara Bapak Ibu juga mungkin ada yang pernah menugaskan itu untuk mereka menyanyikan sebuah lagu terkait dengan materi pelajaran. Nah, ini menurut Samsuri Jari bahwa manfaat itu banyak sekali, bisa menjadi sarana demonstrasi, menunjukkan minat, daya tarik, kemudian proses pelajaran lebih humanis, menyenangkan, jembatan untuk mengingat materi, kemudian membangun tensi dan mendorong motivasi belajar siswa. Nah, ini banyak sekali indikator berkarir Indeks tahun 2005 bahwa nyanyian yang baik dan sesuai untuk anak-anak adalah nyanyian yang dapat membantu perkembangan diri anak, ya. Nyanyian yang bertolak dari kemampuan dan anak, yaitu istilahnya sesuai dengan dunia kita, bahasa yang digunakan sederhana dan luas. Ada sebaran yang menstabilkan suara mereka. Jadi tidak harus bagus banget gitu ya Bapak Ibu. Ini manfaat lainnya Bapak terkait dengan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah langsung ke core-nya yang saya sampaikan bahwa di dalam dunia quantum learning atau quantum teaching ada azas quantum teaching yang bisa saya sampaikan di sini yang bertuliskan antarkan dunia kita ke dunia mereka, kemudian bawalah dunia mereka ke dunia kita. Nah, banyak sekali modal yang atau beberapa modal yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama adalah ketika kita mulai mau mendebutkan diri kita sendiri, maka sedikit-sedikit kita perlu juga memunculkan rasa pede kita jika kita menampilkan sesuatu yang berbeda di depan kelas maupun di pembelajaran kepada siswa. Jadi gurunya kudu pede supaya siswanya juga pede. Kemudian dalam konteks sing a song ini tidak harus putih juga. Terpenting adalah mampu menggerakkan adrenalin siswa. Kemudian yang ini tadi disuarakan dengan ada quantum teaching yang baru disampaikan. Dan kemudian sekarang kan eranya teknologi ya Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak sekali bahkan anak-anak kita itu mungkin saja yang sudah lebih menguasai daripada kita sendiri. Yaitu menguasai aplikasi rekam suara. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook, di Instagram, di YouTube, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berseliweran, ya, selain Smule yang hari ini akan saya bahas, Meeting, Carmaster, dan lain-lain, dan juga edit video Kinemaster untuk membuat video pembelajaran, dan hari ini akan saya paparkan juga untuk memanfaatkan video klip, menyanyi gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu PR baru barangkali bagi kita untuk menciptakan suasana baru, selain menggunakan gamification atau game-game online seperti quiz,
tahun, user dan sebagainya. Kita hari ini saya ingin membuka sedikit atau sharing wawasan terkait pemanfaatan aplikasi Smule yang saya andalkan beberapa tahun terakhir untuk merekam suara saya, baik termasuk juga suara murid saya untuk menjalankan tugas apa yang saya berikan terkait mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, modal guru untuk sing a song ini yang pertama adalah membuat lagu sesuai tema pembelajaran dan menyiapkannya musik parodi. Maksudnya musik parodi itu adalah musik yang sudah dikenal dengan kita oleh kita sendiri, tapi nanti liriknya akan diganti oleh kata-kata yang dengan materi pelajaran kita. Nah, yang kedua, kita seyogianya idealnya menguasai atau update aplikasi rekam suara yang hari ini saya munculkan Smule yang dengan biaya Rp15.000 pulsa per bulan kita bisa membawakan seluruh lagu yang kita mau. Ya, dan ini gratis di Google Store, hanya potong-potong supaya ribu. Tanpa saya bermaksud jualan aplikasi Bapak Ibu, karena ini hanya sebatas informasi sarana aplikasi. Kemudian aplikasi Sing Downloader Bapak Ibu untuk unduh suara nyanyi kita ya dari Smule dan dipindahkan ke KineMaster. Jadi kita nanti seolah kayak video pelajaran, tapi ini adalah suara penyanyi kita atau anak-anak kita. Nah, channel YouTube, sosial media, seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, itu menjadi salah satu sarana wasilah bagi kita untuk sharing, baik itu siswa untuk menyerahkan tugas kepada gurunya di grup, atau kepada gurunya, atau gurunya memberikan contoh bagaimana cara bernyanyi yang baik. Nah, di sini di layar sudah ada contoh snapshot aplikasi Smule ya, yang beberapa tahun ini saya andalkan untuk membuat lagu-lagu. Nah, di Quantum Learning hari ini saya sampaikan ada 4 peran guru yang paling penting yang bisa saya munculkan di sini. Yang pertama adalah guru itu adalah salah satu penentu kesuksesan siswa. Jadi guru harus idealnya menggiringkan siswa, apalagi dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin situasi juga boring ya dengan tugas-tugas kita. Kemudian pencipta suasana bergairah, bukan sekedar memberi ilmu, dan menjadi rekan atau teman sejawat bagi anak kita ketika tadi prinsip kuantum fisiknya kita jalankan. Jadi, seolah dunia kita kepada dunia mereka. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu, saya tampilkan di slide PowerPoint saya. Di sini ada sampel lirik-lirik lagu yang saya buat. Ini lagu Pak Pipok, saya ciptakan tahun 2013 yang lalu. Dan lagu ini saya buat untuk mengiringi aplikasi evaluasi pembelajaran interaktif dengan PowerPoint di kelas kali itu, dan dilombakan alhamdulillah waktu itu bisa masuk 3 besar di lomba Indonesia Internasional tahun 2013. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada lirik lagu lagi, yaitu lirik lagu tentang juara PON ini juga saya ciptakan untuk menemani aplikasi apa ya, balap jawab soal interaktif di kelas dengan menggunakan. Nah, ini juga lirik-lirik lagu ini saya buat dengan menggunakan PowerPoint dan ditampilkan biasanya di kelas untuk dibawakan sama-sama sebelum kita mulai belajar. Lagunya Ayo Kita Maju. Dan di sebelah kanan bawah ini ada lagu Aku Bisa yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak aneh lagi ya. Ini mungkin bisa kita lihat di YouTube, banyak sekali video tentang lagu yang ini. Ini juga sanggup. Saya rasa lirik-lirik lagu ini juga bisa membawa anak kita untuk meningkatkan motivasi sebelum kita belajar online misalnya. Bisa kita rekam suara kita nyanyikan ini, kita share audio kita di grup, kita nyanyi live di Zoom misalnya, ya, atau di forum ini misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa sampel link video yang mungkin mudah-mudahan ini jalan ya Pak Samsul ya. Ini adalah sampel tugas siswa yang pernah saya berikan, sehingga mereka menyambungkan lirik-lirik mata pelajaran menjadi lirik-lirik lagu. Nah, ini mudah-mudahan jalan ini videonya. Tunggu saja. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya kesulitan untuk melihat video ini, nanti di chatting saya akan share link YouTube-nya. Sudah saya taruh di YouTube saya, Taufik Ibrahim. Ini adalah materi IPS kelas 9 tentang
14 unsur-unsur industri kreatif. Audionya nggak ada Pak Taufik. Oh iya. Baik Pak. Nanti mungkin harus saya ambil langsung dari itunya Pak Sambil ya, dari ininya dulu kali ya, PowerPoint-nya dulu kali ya. Saya share screen mungkin videonya. Ini udah terbuka Pak Samsir? Iya. Oke, silakan Pak. Sudah terbuka ya. Nah, ini saya munculkan, mudah-mudahan muncul nih audio. Ini ada beberapa sampel. Kedengar ya Pak Samsir? Belum Pak, belum. Belum ya? Iya. Ya. Baik deh, nanti saya share di ini saja, di apa namanya, di chatting ya Pak. Karena memang jalannya mungkin. Pak Taufik, kalau Ya. mau kedengeran videonya itu sebenarnya share-nya jangan di my screen tapi di di multimedia. Di multimedia. Gitu. Di itu yang pojok kiri itu kan ada share tuh. Ada macem-macem ya. Ini karena suara kan Bapak harus ada musiknya ya. Share-nya berarti media ya? Kayaknya media ya atau multimedia ya? Multimedia. Di multimedianya Pak. Di multimedianya. Ada di sebelah mana tuh multimedia tuh? Itu Bapak di pojok kiri ada share, Pak. Pak, pojok kiri atas share. Ini share terus? Pilih multimedia Pak. Bukan share file including video from my computer, bukan ya? Coba itu boleh? Coba aku coba ya. Karena yang di layar adanya ini nih. Coba. Nah, ini karena musik kan kalau bisa ini ya. Ya kalau nggak kedengeran ya, nggak asik ya. Iya, ini beberapa contoh sampel karya murid dan juga guru-guru di kedepan juga bernyanyi bareng-bareng gitu. Nah, Taufik, kalau nggak kedengeran, terakhirnya Bapak yang nyanyi. Siap. Tahu aja Bu Umi ini kemarin minta ini. Aku ada lagu baru belum di-coverin sama Bapak. Apa tuh judulnya tuh? Ada, nantilah. Oh iya. Nah, ini kebuka nggak nih? Kelihatan nggak ini? Belum. Ini lagi muter. Importing media file. Coba mudah-mudahan bunyi. Ya. Coba Pak. Coba. Nah, bunyi. Oke. Ini kedengeran dulu nih, Pak Samsir. Oke, sip Pak. Bapak Ibu ini adalah sampel mata pelajaran IPS untuk industri kreatif yang dirangkai menjadi sebuah lagu oleh murid saya di SMP Negeri 14 ini ya. Cepat-cepat saja, nanti kalau mau puas dengerinnya nanti saya share di ini deh ya. Ada yang bilang lebih baik Bapak yang menyanyi katanya. Kenapa? Lebih baik Bapak yang menyanyi. Oke, saya tutup dulu ini ya. Oke, saya tutup dulu ini. Nah, ini saya coba bawakan satu lagu nih karya. Mudah-mudahan sih musiknya juga kedengeran ya. Nah, ini saya tutup dulu ini. Nah. Karena ini baru pertama kali. Kalau dari Pak Samsir bisa nggak nutup nih Pak? Yang video saya ini Pak. Iya Pak. Saya reclaim aja ya. Coba. Nah. Bentar. Nggak bisa ditutup ya sama Bapak ya. Oke. Oh bisa nih. Udah saya reclaim. Okay, nah, Bapak katanya mendingan Bapak yang nyanyi aja katanya. Ya, ini saya ambil audio berarti saya harus
share apa? Nah, share-nya mati nih Bu. Oh iya, lupa aku kan reclaim ya. Ya. Tunggu ya, tunggu. Sabar. Saking senangnya dengerin lupa. Oke, sudah. Oke, saya akan bawakan lagu ini yang kemarin viral karena era pandemi COVID-19 ini lagunya Yesil Trivena atau Wagi bersama suaminya Eka Gustiwana. Kebetulan beliau itu si Yesil penyanyi adalah murid saya waktu di 14 Depok. Judulnya Demi Raga yang Lain. Mudah-mudahan nih suaranya muncul nanti. Share ya Bu Umi ya? Ya. Kalau ini kayak tadi lagi aja Pak, di pojok kiri itu ada share apa lagi? Oke, siap. Ini saya lagi nyari file audio nih di folder saya. Ada? Ini nah, terdengar nggak nih? Coba. Terdengar nggak? Enggak. Ya udah. Semua tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara. Semua bukti kau terjaga sepanjang olahraga demi andaikan dunia tak tersenyum melihat kabar tarung nyawa tak peduli yang kau yang lain kau bawa Tuhan yang kama jadi lelah yang terhargai. Walau hati tiada beriring doa untuk para ibu tersenyum melihat kau bertaruh nyawa tak pedulikan yang kau punya demi ada yang lain lawan dunia Tuhan yang kan membalas semua jadi lelah yang tak senilai demi ada yang lain jadi lelah yang tak senilai demi ada yang lain. Kayak gitu Bu Umi, Pak Samsir, kedengeran nggak tadi? Ya oke, asik Pak, silakan. Bagus. Aku tepuk tangan. Untuk topik. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, itu adalah sampel dari Ya, halo. Halo Pak Taufik. Oh sepertinya beliau terlimpah. Iya terpental ini. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, Pak Taufiknya terlempar keluar. Mudah-mudahan beliau join lagi atau di Depok lagi hujan ya. Soalnya beliau kan di Depok.
Bapak Ibu sambil menunggu-nunggu silakan dibaca-baca dulu PPT-nya, mungkin bisa di-share ulang Bapak Ibu panitia. Ada yang nanya daftar hadir, dibagikan nanti ya, sebentar ya. Sambil telepon lagi coba Pak Taufiknya. Lagi baru saya ini teh. Terima kasih Bunda Herlina sudah membagikan materinya. Oh, udah ada nih. Sebentar, Pak Taufiknya udah ada. Kita naikin lagi. Halo Pak Taufik. Tadi terlempar ya. Mudah-mudahan nggak sakit badannya ya. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Terlempar ya? Terlempar ya? Oke, silahkan dilanjut Pak. Halo. Jadi, oke silakan Pak. Sudah Oke. ya? Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah salah satu sampel. Jadi memang nomor satu memang bagus tidak bagus, memang kita coba saja memberanikan diri sebagai contoh, karena anak-anak kita kan mungkin butuh apa ya, dari kita bahwa gurunya pun bisa ada di dunia mereka. Dan saya amat sangat yakin bahwa kalau kita misalnya ada di dunia mereka akan lebih berakal, apalagi dalam kondisi yang sekarang sudah sekian banyak bulan mereka menerima tugas-tugas dari kita terkait ini apa namanya tugas-tugas terkait PJJ. Nah, ini semua screen lagi Pak Samsul, Pak Samsul. Silakan Pak. Jadi Samsung, Samsung karena Pak Samsul baru dapat Samsung loh. Masya Allah, keren. Ini kok aku error lagi nih, share my screen lagi ya? Iya, itu ditutup dulu. Tutup dulu. Oh, stop sharing dulu. Ya, stop sharing dulu, baru Bapak coba share lagi. Oh gitu. Iya. Coba. Ini. Terusnya share lagi gitu ya? Iya. Nah, screen. Pak Taufik sambil menunggu share screen-nya. Kalau suaranya nggak bagus, nggak apa-apa kan ya. Yang penting kan bagus dan tidaknya suara ya, tapi konten dari kontennya lagu tersebut ya. Ya, betul. Itu yang paling penting. Artinya kita membersamai mereka dalam karena mereka gitu. Karena di dunia quantum learning kan pemberdayaan kanan kiri itu menjadi salah satu andalan, dan anak kita kan lebih hafal lirik-lirik lagu dibandingkan dengan rumus itu, dengan teori konsep itu. Jadi memang ini menjadi salah satu trik bagi kita supaya mungkin kita menggunakan gamification ya. Nah, teknik ini bisa menjadi salah alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita ya. Ini saya kelihatan nggak nih folder saya? Saya lagi buka PowerPoint lagi nih. Ya, kelihatan Pak. Ya Pak Samsir, ini saya karena baru ini jadi masih terbata-bata nih. Baru buka lagi ininya Webex-nya gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah terbuka Pak Samsir? Ya, sudah terbuka Pak. Ya, ini saya buka lagi slide berikutnya. Ini karena kalau saya tampilkan video tutorial kan juga takutnya Lola nanti bisa tanya jawab aja. Terus nanti saya akan taruh beberapa, termasuk tutorial. Yang paling penting adalah tutorial. Dan Bapak Ibu nanti juga saya share file PDF ini. Ini Bapak Ibu bisa membuka nanti di rumah masing-masing gitu ya. Nah ini di layar saya sudah membuka slide terakhir yang isinya adalah contoh video guru-guru bernyanyi. Di sini juga di SMP kami Bapak Ibu kami ajak untuk bernyanyi nih, lagunya tentang kerinduan terhadap suasana sekolah, ketemu dengan murid gitu ya. Kemudian nanti ini ada tutorial juga
bagaimana cara merekam suara kita di Smino, kemudian menggabungkannya di KineMaster gitu. Ini bisa saya tampilkan di situ. Nah, Bapak Ibu, ini saya tutup dulu PowerPoint-nya untuk saya buka chatting ya Pak Samsir ya. Di sebelah kanan saya taruh di sini. Nah, ini saya taruh di bagian chatting. Dan ini bisa saya kirim. Bisa ngirim kan ya Pak Samsir? Oh, ini. Mungkin itu aja Pak Samsir materinya sementara. Mungkin bisa lewat nanti tanya jawab biar lebih tergali gitu. Halo. Halo, iya. Ya, Halo. mungkin bisa lewat tanya jawab aja. Oke. Saya sambil sharing nih Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materinya malam ini. Saya kira pemaparan materi dari Pak Taufik cukup jelas Bapak dan Ibu, namun tentu mungkin masih ada hal-hal yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan terkait dengan bagaimana membelajarkan peserta didik kita dengan quantum learning sing song ini. Saya kira untuk selanjutnya Bapak dan Ibu kita buka sesi tanya jawab, namun sebelumnya saya sampaikan kembali Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan langsung kepada narasumber kita, silakan raise hand untuk kemudian akan diaktifkan mic-nya pada saat akan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan narasumber kita. Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala di audio, silakan mengajukan pertanyaan melalui room chat. Untuk sesi pertama kita buka Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan raise hand. Atau mungkin Opa mau nanya nggak Pak? Opa? ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, Opa, jangan tidur. silakan raise hand. Kenapa, Dede? Nanya Kenapa? enggak? Mau nanya enggak? Oh. Oh ya, sekedar tanya sedikit ya, yang ringan-ringan aja ya. Ya. Pak Taufik. Iya Pak. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Pak. Salam kenal Pak. Ya, Pak Taufik dengan jelas. Opa, suaranya Pak Taufik. audionya terputus-putus, Opa. Opa, audionya kurang jelas. Oke, 1, 2, 3, 1. Mungkin dimatikan aja dulu videonya, Opa. Oke, 1, 2. Sip. Baik. Silakan. Begini Pak Taufik, apakah boleh kita memakai? Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris di tingkat SMA. Iya Pak. SMA. Dan anak-anak usia SMA kan biasanya suka lagu-lagu yang Betul. modern-modern. Iya. Dan memang dalam kurikulum 2013 bahasa Inggris, baik pada semester genap maupun semester ganjil, ada memang di kurikulum memang diberikan khusus untuk presenting songs atau singing songs sebagai bagian dari kurikulum. Tetapi selain itu juga guru diperkenankan dalam strategi dan metodologinya diperkenankan untuk memakai songs, flying songs dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan saya memakainya untuk relaksasi
untuk relaksasi dan ice breaking. Jadi kalau suasana kelas sudah mulai panas, lagi kalau sudah mulai jam-jam 11, jam setengah 1, 11.30 ke atas, saya melakukan dalam 2 jam pelajaran, saya melakukan relaksasi, pencairan sedikit suasana tegang dalam belajar, semacam ice breaking ya, dengan membawakan lagu. Apakah saya sendiri yang bernyanyi, tentu dalam bahasa Inggris, dan atau saya mempersilahkan anak-anak yang ingin bernyanyi dalam bahasa Inggris, dan ini pelajaran bahasa Inggris bernyanyi. Dan anak-anak sangat senang dengan metode tersebut. Jadi kalau di ruang lab komputer saya langsung hidupkan InFocus, sambung salah satu PC dengan YouTube, atau kalau saya sudah download lagu-lagu saya langsung sambung langsung ke layar InFocus, dan yang mau bernyanyi silakan, bisa bernyanyi langsung di tempat duduknya atau maju ke depan sambil memegang mic. Itu teknik relaksasi dan sebagainya yang saya lakukan. Selain itu juga memang dalam kurikulum memang ada yang dinilai. Kalau dalam kurikulum materi pelajaran untuk itu memang ada pembahasan khusus yang diambil nilainya. Itu yang saya sharing aja Pak, apa relaksasi dan ice breaking semacam ini bisa diterima. Demikian Pak Taufik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Taufik. Ya, saya tadi dengerin sambil tepuk tangan Pak Adrian. Itu luar biasa Pak Adrian. Inilah yang saya maksudkan dengan Pak Adrian memang sudah memahami dunia anak-anak. Memang apalagi tadi beliau sampaikan di bahasa Inggris ada sing a song ya, dalam untuk bahasa Inggris dari dan yang SMA itu memang dunia mereka. Dan saya amat sangat yakin ketika Pak Adrian ada di suasana itu, anak-anak pasti welcome banget. Jadi saya apresiasi tinggi, dan inilah yang namanya praktek quantum learning, quantum teaching yang sebenarnya di era sekarang. Nah, memang masalahnya sekarang kan kita di era pandemi COVID ini semuanya serba online. Jadi mungkin sebagai pelebaran ide, kalau mungkin Pak Adrian dan saya juga kemarin prakteknya pada saat tatap muka. Nah di era sekarang ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita sing-a-song-kan PJJ gitu ya. Seperti itu. Jadi Pak Adrian, saya acungkan jempol Pak. Kalau ada 4 jempol, saya angkat semua deh buat Pak Adrian. Keren Pak. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Taufik ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik atas tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi. Selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Ini di resen saya lihat belum ada yang resen soalnya. Belum ada. Di room chat saya lihat ada pertanyaan satu dari Ibu Kartika Indrawati Pak Taufik. Ini pertanyaan beliau, apa lagunya dibuat sendiri Pak ya? Itu aja pertanyaannya. Ya, singkat Pak. Ya, kalau lagu kan mungkin istilahnya itu lengkap ya, lirik dan musik sendiri. Nah, kalau di saya seperti yang saya katakan tadi adalah lagu parodi, jadi memang supaya cepat diproses, memang sebisa mungkin saya memang lagu lirik maupun musik sendiri kita bisa bikin sendiri, cuma memang saya coba mewakili daripada mungkin keadaan guru secara umum. Jadi sebisa mungkin memang cari yang efektif kayak saya itu bikin lagu Pak Piko yang tadi disampaikan tuh, lagu Mukon dan lirik lagu Rindu Kepada Murid itu liriknya dibuat sendiri memang, tetapi background musiknya diambil dari lagu yang sudah ada untuk dibawakan di kelas atau dibuat videonya lalu di-share ke siswa-siswi. Jadi memang ada 2 alternatif. Sebisa mungkin lagunya memang membuat sendiri dari materi yang terkait, termasuk dirinya kita punya kemampuan di dalam membuat. Halo Pak Taufik. Ya, Pak Taufik. Suaranya kurang jelas Pak. Mungkin bisa
Hah? Punya sedikit. Oke, sudah kedengeran Pak Samsir? Ya, oke, siap Pak, siap. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulang ya. 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 Jadi memang sebisa mungkin kalau istilah lagu itu saya artikan di dalamnya ada lirik, ada musik pengiring. Nah, kalau kita membuat lagu dalam Pink Song memang berarti harus ada dua itu. Nah, liriknya itu membuat sendiri. Bagi misalnya kalau kita ingin menciptakan lagu pembuka pembelajaran, lagu ini membuat. Tapi kalau misalnya liriknya di sini ya. Tapi kalau misalnya penugasan terkait dengan materi pelajaran, maka lirik lagunya kita tugaskan kepada siswa dan kita bebaskan kepada siswa untuk mencari musik pengiring yang sesuai dengan lirik lagu yang mereka buat. Karena saya yakin, seperti apa yang saya alami, anak-anak kita tuh lebih cepat menangkap tugas kita, apalagi itu dunianya mereka, dunia lagu, nyanyi. Nah, seperti yang tadi video yang saya sampaikan, tadi salah satu sampelnya, itu mereka liriknya memang mengambil dari materi pelajaran saya IPS tentang industri kreatif. Mereka rangkai sedemikian rupa, kemudian dicari musik pengiring yang cocok dengan kata-kata mereka. Dan itu hampir semua grup yang saya tugaskan, mereka membuat lagu-lagu yang berbeda dengan lirik yang hampir sama dari materi pelajaran yang IPS kemarin itu yang saya tugaskan. Nah, jadi sebetulnya sebisa mungkin adalah buatan kita sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa juga kita ngambil dari lagu orang lain, asal mungkin lagunya itu adalah apa? Menyemangati suasana pembelajaran atau lagu yang liriknya sesuai dengan materi pelajaran kita. Nah, itu Pak Samsir jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasan terkait dengan pertanyaan dari Bu Kartika Indrawati tadi. Mudah-mudahan Bu Kartika Indrawati masih monitor ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan masih dari room chat Pak Taufik. Dari Pak Asriadi. Ini dari Pak Asriadi. Beliau menanyakan apakah metode sing a song ini bisa diterapkan pada mapel matematika. Ya, jadi memang ini memungkinkan Pak untuk semua mapel. Jadi memang kalau bukan sebagai relaksasi, sebagai satu saya bisa pembelajaran, refreshing, misalnya untuk merangkai angka-angka, menghafalkan rumus misalnya, bisa juga dibikin satu kata kunci, serahkan kepada anak didik kita, jadilah. Jadi seperti itu Pak. Jadi anak-anak kita, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka akan lebih mampu menerjemahkan apa yang kita buat, dan mereka akan kerja keras. Kenapa mereka kerja keras? Karena mereka girang, karena itu dunia mereka. Jadi apapun tantangan yang kita kasih, pelajaran IPA, matematika, PS, bahasa Inggris, agama, juga PAI, dia bisa. Ya, dibuat jadi lirik lagu, jadi sing a song. Jadi peluang sing a song ini sangat luas untuk semua materi pelajaran. Itu Mas Angket. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Siradi masih monitor ya, Pak Siradi. Kemudian dari Pak Ahmad Septi Kumala. Pak Ahmad Septi Kumala, ini pertanyaan beliau. Saya guru bahasa Inggris yang juga suka menyanyi. Akan tetapi dalam proses belajar, memahami lirik lagu sesuai yang ada pada KD yang wajib diajarkan, yang perlu diajarkan adalah teknik memahami liriknya. Nah, pertanyaan beliau adalah, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk memahami isi lagu secara online? Karena ternyata lebih sulit untuk mengajar lagu secara online daripada saat offline. Nah, ini juga mencantumkan link YouTube dari karya beliau mungkin. Pak siapa tadi Pak? Pak Ahmad Septi Kumala. Iya. Oh iya, ini saya nanti buka linknya nih. Memang saya belum mampu mencerna apa yang menjadi pertanyaannya karena ini teknis banget. Saya coba baca lagi nih, ada di chat ya. Poinnya, halo Pak Taufik. Poinnya beliau menanyakan langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk memahami isi lagu secara online. Jadi memang sebetulnya ini dikembalikan kepada guru masing-masing ya. Ada skenario pembelajaran yang detail bagaimana guru menugaskan siswa, apalagi kaitannya
memahami lirik lagu, gitu, memahami lirik lagu. Artinya ada indikator-indikator yang bisa guru munculkan, dalam hal ini guru bahasa Inggris, indikator-indikator yang bisa guru munculkan kaitannya dengan lirik lagu yang bersangkutan, terkait dengan KD yang bersangkutan juga, yang disampaikan di mungkin lembaran tugas siswa. Sampai mereka misalnya mendengarkan Bapak Pak Ahmad Septi mungkin bisa membuat semacam skenario penugasan yang detail bagaimana siswa itu memahami lirik-lirik lagu. Dan mungkin Pak Ahmad Septi juga bisa menyampaikan sebuah indikator penilaian, matrik-matrik apa aja, indikator apa aja yang termuat di dalam matrik penilaian Pak Ahmad Septi disampaikan kepada anak. Jadi misalnya mereka memahami kalimat per kalimat, kemudian mereka mampu menerjemahkan itu dalam kalimat-kalimat menjadi sebuah penjelasan terkait maksud atau arti secara keseluruhan dari lirik lagu tersebut, misalnya seperti itu. Nah, ini memang saya yakin jawaban saya Pak Samsir masih agak mengawang-awang ya, karena ini kan lewat online gitu ya. Pertanyaan jawabannya lewat online. Tapi memang ini tantangan kita Pak Ahmad Septi ya, tantangan kita karena kita tidak bertemu dengan siswa sehingga tugas kita adalah membuat tugas yang sangat jelas kepada siswa. Nah, tugas yang sangat jelas itu mau tidak mau harus lewat informasi yang jelas, detail terkait dengan instruksi. Nah, instruksi yang jelas kepada siswa terkait dengan indikator apa saja yang harus dikuasai oleh siswa terkait dengan lirik-lirik lagu yang menjadi tugas bagi siswa. Nah, itu pasang yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau saya bisa dialog dengan Pak Ahmad Septi bisa lebih jelas kali ya. Ya mungkin bisa di ini ya, Teh Umi. Pak Ahmad Septi mungkin bisa diaktifkan audionya. Ahmad Septi, sebentar. Iya. Ya. Ini Biar YouTube-nya langsung dengan Pak Taufik. Udah dinyalain mic-nya. Halo Pak Ahmad Septi. Halo, selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Bu. Oh ini Ibu. Oh Ibu. Oh maaf Ibu. Oh, namanya Ibu. Kumala, Pak. Panggilannya Kumala. Oh iya silakan Ibu. Ya. Malah silakan Ibu. Ternyata begini, kalau misalnya ngajar waktu langsung gitu ya, waktu langsung di dalam kelas, itu kan biasanya lebih mudah karena kita mungkin bisa translate satu persatu gitu ya, kemudian mencoba menyuruh anak untuk memahami per kalimatnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah saat ini semuanya itu online, jadi anak-anak mendengarkan lagu, kemudian ketika meskipun diberikan latihan-latihan yang sesuai dengan indikatornya, itu ternyata anak-anak endingnya gagal untuk memahami secara keseluruhan. Jadi mungkin mereka masih memahami lagu secara secara lugas gitu Pak. Jadi tidak, kadang-kadang lagu kan ada yang maknanya agak sedikit-sedikit tambahan kalimat-kalimat yang puitis gitu ya. Jadi mungkin karena kendala waktunya yang terlalu sempit, kalau misalnya sekarang kita mengadakan yang daring itu PJJ itu biasanya waktunya cuma 40 menit. Jadi waktu kita untuk mengajarkan anak-anak cuma 40 menit, jadi agak kesulitan untuk mengajarkan secara keseluruhan detail seperti kalau dalam kelas. Jadi yang kepingin saya tahu gimana caranya di waktu yang hanya 40 menit itu tadi, atau 2 kali 40 lah mungkin pertemuan berikutnya, itu bisa mengajarkan secara tuntas tentang lirik lagunya, memahami lirik lagu. Demikian Pak, makasih. Iya. Ya, Pak Samsir saya coba terjemahkan apa yang Silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, maaf, buku malah tadi dipanggil Pak Ahmad Septi. Iya. Memang ini juga saya pikir pertanyaan yang baru buat saya ya, karena saya juga kan saya guru IPS, saya tidak mengajar lirik lagu. Jadi kalau saya buat lagu, singkong itu tugasnya lebih ke relaksasi, pembahasan untuk merangkai materi materi yang ada di IPS. Kalau saya boleh menerjemahkan pertanyaan Bu Kumala tadi adalah bagaimana anak memahami keseluruhan makna dari lagu tersebut. Jadi kalau saya baca mungkin Ibu bisa pertama buku mana bisa memberikan contoh cara mengenai sebuah lagu. Itu bisa sampaikan secara live mungkin lewat Zoom atau tutorial. Itu jadi tutorial tersendiri bagi anak kita, karena tadi Ibu sampaikan bahwa secara online rata-rata memang ada kesulitan
ini saya membacanya dari sebagai seorang guru yang tidak pernah menggunakan materi tentang memahami diri sendiri, gitu. Apalagi itu lagu bahasa Inggris. Gitu. Ini memang kesulitan tingkat kesulitan memang cukup tinggi saya memahami itu buku mana. Mungkin yang bisa saya sampaikan tadi itu bahwa mungkin buku mana sebisa mungkin memberikan beberapa example kalau di bahasa Inggris barangkali ya, example how to find a meaning from a lirik. Jadi bagaimana mengartikan lirik-lirik lagu tadi dengan menerjemahkannya menjadi sebuah pengertian yang utuh dari sebuah lagu. Karena anak-anak kita mungkin butuh contoh barangkali buku mana ini. Ini jawaban yang versi saya buku mana ya, karena saya juga tidak pernah menghadapi yang ini. Saya juga baru mencoba ini dan kita kan baru ini mengalami pandemi. Tapi saya mengapresiasi tinggi apa yang Bu Kumala sampaikan bahwa ini memang ada di materi ya Bu Kumala ya. Ada Pak. Ya. Kendalanya itu di dalam buku wajib yang memang harus diajarkan ke anak itu kadang-kadang lirik lagunya itu lagu yang tidak pernah dikenali oleh anak-anak. Makanya itu tadi yang saya sharekan linknya itu adalah lagu yang mungkin meskipun kata Bapak tadi saya manut Bapak itu ya yang tadi meskipun tidak merdu tetapi yang penting pede aja. Itu kemudian cari lagu yang memang anak-anak itu kenal gitu ya. Jadi anak-anak kenal, saya coba masukkan dulu, ternyata mereka agak bisa memahami isinya kalau memang yang saya cari adalah yang kalimatnya memang lugas, jelas gitu ya, gampang dipahami. Baru kemudian saya masukkan ke materi yang memang wajib harus diajarkan ke anak. Tetapi ternyata memang hanya sebagian saja yang sudah paham. Yang lainnya masih agak kebingungan untuk mencari makna lagunya gitu. Apa Pak? Ya, bisa dipahami lagu Kumala kesulitan itu ya. Mungkin ke depan kalau bahasa dari saya mungkin tadi tanda harapan atau indikatornya kesulitan. Karena kondisi kita memang kan tidak ideal sehingga pelajaran apapun memang tidak bisa terlaksana dengan hasil. Saya memang tidak kaget kalau tadi bilang suaranya agak putus-putus Pak. Halo. Maaf. Ya, halo. Kedengeran Bu Kumala? Kalau yang ini jelas ya. Oke. Saya pun juga begitu sebetulnya Bu Kumala. Cuman kebetulan saya mengkondisikan ini menjadi salah satu dinamika penyampaian PJJ aja gitu. Dinamika pelajaran gitu. Walaupun kalau di bahasa Inggris mungkin itu menjadi salah satu KD atau KD yang wajib yang wajib gitu ya. Dan kayaknya memang dengan kondisi yang abnormal ini kita kalau bahasa di Islam itu banyak ruksoh atau banyak keringanan, banyak standar-standar mungkin kita tunjukkan ada mereka mendapatkan apresiasi dari kita karena memang kondisinya tidak ideal gitu. Tapi satu dua ada Bu yang bisa mengartikan atau yang Ibu harapkan tuh ada nggak satu dua yang bisa menerjemahkan secara lumayan baik lah gitu. Gimana? Ada nggak satu dua siswa yang bisa menjawab sesuai dengan harapan Ibu misalnya? Ada beberapa Pak. Kebetulan yang saya ajarkan itu di kelas yang kalau sebutan di sekolah saya itu ada kelas olimpiade. Itu agak beberapa ada anak yang paham, tetapi kan ada satu kelas yang saya ajar itu yang kelas yang reguler itu masih beberapa anak merasa kesulitan memahami arti. Jadi karena yang ini kan temanya kan tentang nature ya, tentang alam yang untuk pokok bahasa wajib. Akhirnya saya coba itu untuk yang seperti yang Bapak sarankan tadi untuk memancing anak dengan merekam suara sendiri, kemudian mengupload sendiri, kemudian meminta anak untuk menceritakan secara sekilas lah isinya tentang apa, baru kemudian saya masuki yang materi yang sebenarnya gitu Pak. Apakah langkah-langkah yang saya ambil itu benar atau kurang pas? Kan kalau misalnya kan melihat hasilnya masih ada anak yang belum paham, itu saya menganggapnya itu langkahnya belum pas. Makanya saya minta saran dari Bapak yang sebenarnya gimana yang langkah yang tepat supaya anak-anak juga paham dengan yang materi yang memang wajib dipelajari oleh anak-anak gitu Pak. Ya, makasih Bu Kumala. Memang yang kita dengar memang posisinya tidak ideal. Kemudian tadi kalau Bu Kumala
kalau kita ingat istilah mastery learning, bahwa anak kita kan memang kemampuannya berbeda-beda di dalam pelajaran kita terima. Mau tidak mau kudu ditambah lagi dengan kondisi yang menjadi dia memang gitu ya, tidak ketemu langsung. Maka kita memang harus bersedia membuat dua standar mungkin yang berbeda ya. Kalau di kelas yang tadi disampaikan mungkin bisa dengan standar yang Ibu harapkan, mungkin standar kelas yang reguler dengan isinya yang anak-anak mungkin kemampuan memahaminya tidak sebaik kelas olimpiade, mungkin kalau istilahnya mungkin KKM-nya kita sederhanakan lagi lah gitu. Karena turunkan gitu ya. Iya, walaupun mungkin secara angka KKM itu secara angka mungkin tidak diturunkan, tapi barangkali indikator atau keberterimaan kita terhadap hasil mereka yang mereka kirimkan kepada kita bisa kita turunkan agar mereka terapresiasi. Karena underline-nya Bu Kumala nih, kalau kita boleh pakai bahasa Inggris, underline-nya garis bawah adalah anak-anak kita itu merasa dihargai oleh gurunya. Tidak ideal seperti gitu. Saya pun mengalami Bu Kumala. Jadi dari sekian banyak anak yang saya tugaskan kemarin, memang sama dengan Bu Kumala di sekolah kami, walaupun tidak ada istilah kelas olimpiade maupun kelas reguler, memang ada satu kelas tuh yang berkumpul yang anak-anaknya memang kemampuannya rata-rata gitu. Dan memang mereka menerjemahkan video yang tadi itu lebih baik rata-rata dibandingkan dengan kelas yang anak-anak yang isinya anak-anak di bawah mereka gitu. Dan saya tetap memberikan apresiasi yang tinggi karena memang komisi tidak ideal gitu. Sehingga saya coba itu mungkin atas itu Bu, karena saya kan mungkin belum punya waktu cukup nih untuk melihat kandinya Bu Kumala nih atau ini. Kalau saya bisa pahami, saya bisa menjadi lebih detail kali Bu Kumala. Jadi mohon maaf Bu Kumala. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik, penjelasan yang begitu detail terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Kumala tadi. Dan tentunya bahwa apapun yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita dalam masa PJJ ini, memang tentu kita semua sepakat bahwa sedikit memang mengalami kendala dibanding pada saat kita melakukan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Sehingga memang dibutuhkan kepiawaian kita selaku pendidik untuk kemudian mendesain bagaimana agar proses pembelajaran kita tetap bermakna meskipun proses pembelajarannya secara online. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Sekedar kami mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa link daftar hadir sudah kami share di room chat. Silakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir. Di ruang chat banyak pertanyaan tetapi ini ada Opa dulu. Oke, silakan saya Opa. berbagi ini saja. Oke, silakan. Cuma dengan saya dengar. Ya, bisa dengar suara saya? Agak putus-putus, Opa. Halo. Halo, Opa. Terputus-putus. Pak. Agak terputus. Halo. Kurang jelas, Opa. Audionya terputus-putus. Halo. Kurang jelas, Opa. Ya, kalau sekarang? Masih kurang jelas. Ya. Masih. Makin parah malah. Semakin tidak jelas, Opa, audionya. Sebentar. Mungkin sambil menunggu. Sekarang? Halo. 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 Ya, silakan dilanjut, Opa. Halo, gimana Pak Sam? Ya, sudah sip. Silakan. Sudah? Iya, silakan. Oke. Saya berbagi sedikit saja, Pak Taufik. Ya, Pak. Untuk yang saya praktekkan, karena saya mengajar bahasa Inggris di tingkat SMA, di kelas 11 dan 12, dan memang kurikulum wajib ada KD memaknai lirik lagu bahasa Inggris. Ada memang lagu yang dikenal siswa seperti lagu misalnya Stand By Me dari band King, dan itu ada memang di buku kurikulum.
anak-anak mengetahuinya. Ada juga lagu yang anak-anak tidak ketahui, dan itu yang perlu kita berikan mereka sedikit waktu untuk kita ajarkan. Nah, cara mengajarkan yang saya praktekkan online, saya seminggu sebelumnya sudah menyampaikan ke WA group, WA kelas, bahwa siswa akan diberikan waktu selama 6 menit atau 7 menit per orang, per siswa, untuk bernyanyi dalam room meeting. Dalam room meeting apakah lewat Webex, atau lewat Zoom, atau lewat Microsoft Teams, atau lewat Gmeet. Saya sudah sampaikan dan saya berikan linknya supaya mereka persiapkan lagu selama seminggu. Apakah lagu yang dari buku wajib bahasa Inggris, atau lagu yang saya share di WA mereka. Silakan dicari tahu artinya apa, maknanya apa. Rata-rata lagu itu kan 3 sampai 4 menit rata-rata. Jadi kalau siswa diberikan waktu per orang 6 menit, berarti ada sekitar 2 menit lebih saya memberikan pertanyaan. 1-2 pertanyaan dalam bahasa Inggris untuk menanyai lirik lagu. Apakah mereka paham lirik lagu yang dimaksud. Supaya jangan terjadi bahwa andaikan lagu itu bernuansa sedih, kalau mereka bawakan dengan gembira berarti mereka tidak memaknai lirik lagu tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jadi itu yang saya terapkan. Dalam misalnya 1 jam. Kemudian setengah jam sisanya, kami online itu Pak tetap 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Tetap. Jadi offline maupun online tetap 1 jam setengah. Setengah jam sesudahnya baru saya mengadakan evaluasi umum terhadap yang tampil pada hari itu. Yang belum dapat bagian nanti pada kesempatan berikut. Demikian sharing kalau saya bisa berbagi Pak Taufik. Terima kasih. Iya. Saya kira terima kasih banyak Pak atas sharing informasinya. Ada tanggapan Pak Taufik? Oke, silakan Pak Taufik jika ingin ditanggapi. Oke, silakan Pak. Pak Taufik, Halo? Mungkin suaranya bisa ditambah sedikit Pak, karena beberapa dari partisipan ini di room chat kurang jelas katanya audionya, suaranya Pak. Tes, sudah terdengar. Ya, oke, silakan Pak. Oke, iya. Ya, luar biasa Pak Adrian, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan buku malam masih hadir di sini. Tadi bisa mendengarkan masukan karena sama-sama dari guru bahasa Inggris SMA ya tadi. Jadi dari jawaban Pak Adrian tadi saya menangkap bahwa memang nampaknya pentingnya upaya tadi strategi ya yang saya jawab tadi dari Kumala. Saya merasa bahwa memang ternyata apa yang tadi saya disampaikan Pak Adrian juga menjadi salah satu solusi barangkali buat buku Kumala. Minta durasi tadi saya juga belum sempat tanyakan ke buku Kumala tentang pembagian durasi waktu mungkin barangkali yang bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi jasa anak-anak didiknya di kelas untuk memahami lirik lagu yang dirasa cukup barangkali untuk memahami lirik sebuah lagu, karena mungkin panjang pendeknya lagu, kedalaman lagu mungkin berbeda-beda, minimnya atau kedalamannya berbeda-beda, sehingga strategi pembagian waktu menjadi salah satu unggulan juga atau strategi yang bisa dipilih barangkali. Ini mudah-mudahan buku malam masih online. Dan Pak Adrian tadi saya ucapkan terima kasih atas masukan Pak Adrian. Terima kasih. Itu aja Pak Saster. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik atas tanggapannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikut di room chat. Ini dari Pak Yudiansyah. Begini Pak Taufik, beliau ini katanya guru IPA, tidak pandai bernyanyi, tapi kadang menggunakan tayangan untuk mencairkan suasana. Pernah juga tugaskan peserta didik untuk membuat lagu yang liriknya dari materi IPA. Apakah ini termasuk quantum learning atau tidak? Terima kasih. Ya, dari Pak siapa tadi Pak Samsir? Dari Pak Yudiansyah Pak Taufik. Pak Yudiansyah, ya salam kenal Pak Yudiansyah. Itu sudah luar biasa Pak Yudiansyah, saya apresiasi tinggi. Bahwa itu memang sudah praktek quantum learning, quantum teaching sebenarnya persis seperti apa yang saya lakukan juga di sekolah. Jadi memang walaupun kita tidak dengan suara kita sendiri, tapi dengan orang lain, dengan mungkin penyanyi orang lain, dan kemudian siswa kita, dan saya yakin di sekolahnya Pak Yudiansyah
bahkan mungkin bisa lebih baik daripada video yang tadi kita tadi. Jadi itu sudah masuk ke quantum learning karena prinsip quantum learning konteksnya sudah jalankan tadi masuk ke dunia kita. Itu Pak Samsir. Oke, baik. Ya, saya kira seperti itu Pak Yudiansah. Mudah-mudahan masih monitor Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Topik. Ini direspon oleh Pak Yudiansah. Terima kasih banyak atas jawaban dan motivasinya. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke narasumber kita. Disilakan baik melalui raise hand ataupun room chat, disilakan. Iya. Saya tuh dari tadi penasaran pengen nanya. Pak Ya, Taufik, ya. gimana cara bisa mengubah lagu itu sesuai dengan lirik yang kita inginkan, sesuai dengan pelajaran, cari inspirasinya di mana? Iya, memang itu mainnya naluri itu. Nah, jadi emang sih butuh kebiasaan sih Bu Umi. Dan Oh anak-anaknya, gitu. dan anak-anak kita itu kalau dikasih nih Bu Umi, kita bikin satu mereka bisa bikin 10. Jadi karena kalau udah main otak kanan, itu mereka akan jalan banget itu. Jadi lirik lagu sesudut apapun bisa dipas-pasin seperti yang tadi video saya sampaikan kan, itu kan kata-kata IPS banget tuh. Itu saya lepaskan aja semua. Yang jelas anak-anak ini 14 kata ini misalkan ada di dalam lagu itu, kamu cari deh lagu yang kalian suka yang masuk. Dan itu memang dicoba-coba, kamu harus coba lepasin nadanya, kata-katanya, walaupun kadang-kadang mungkin agak sedikit nggak jadi masalah. Gitu. Palas-palas sedikit juga nggak ada masalah. Jadi memang itu harus dicoba dan yakin Bumi karena orang kan rata-rata suka nyanyi ya. Iya. Semua suka nyanyi. Tinggal naluri itu kita ngepas-pasin kayak lagu parodi yang beredar di mana-mana nih. Itu kan banyak sekali lagu yang kemarin itu sempat viral tuh lagu Aisyah Rasulullah itu diganti oleh seorang guru di daerah mana gitu ya. Jadi sebuah lagu yang rindu kepada muridnya. Bisa masuk. Iya, iya. Mau dicoba-coba memang ini bukan masalah bakat, tapi coba-coba. Jadi Bumi bisa, saya yakin akuntansi bisa. Sebut saldo normal. Masalahnya kan aku tuh nggak ngajar di akuntansi manualnya ya. Aku kan ngajarnya di akuntansi komputer, terus di akuntansi pemerintahan. Ya, emang agak susah. Baru terpikirkan kayaknya bikin lagu asik nih ya. Iya. Mengubahnya jadi lagu. Dan memang ranahnya levelnya adalah untuk refreshing, bukan melulu memahami. Kan kalau akuntansi kan kamu lebih kepada memahami cara berpikir yang lain gitu. Saya juga udah lama nih ngajar akuntansi di Bumi, jadi ada juga ngajar akuntansi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Itu banyak pertanyaan di chat Pak Samsir. Ya. Oke. Baik, Pak Taufik, kita lanjut ke pertanyaan berikut yang ada di room chat. Ini dari siapa ya? Bu Herlina. Dari Ibu Herlina. Bagaimana caranya kita mendapatkan musik pengiring yang sudah familiar dengan kehidupan anak kita, tetapi tidak dihadapkan pada pelanggaran hak cipta ketika karya mereka di-share ke peserta didik secara online, ketika di-share secara online ataupun di-upload ke YouTube. Ya, terkait dengan hak cipta lagi nih. Silakan Pak. Ya. Dari Ibu Herlina Uhi, Gorontalo. Oh iya Bu Herlina, ini Padahal Bu Herlina suruh ngomong langsung. Belum kenal Bapak. Ya, Bu Herlina, sangat kenal. Ya, saya sering lihat sama Bu Herlina deh ini. Aduh, ya. Bu Herlina. Bu Herlina itu sejarah Pak Taufik. Salam kenal Bapak. Terus sejarah di SMA ya Bu? Iya. Wah, salam kenal Bu. Berarti senior saya nih. Ya, ini pertanyaan yang memang saya sudah sering dengar kalau saya kemarin tuh pelatihan
Kinemaster, bikin video belajar itu juga banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya perlu curhat juga nih. Kan kalau Bu Umi, teman-teman di FB tuh sering lihat tuh Bu Umi ya. Saya nge-share video klip saya nyanyi gitu kan. Jadi dari pengalaman saya nih Bu Herlina, berapa tahun saya membuat video pelajaran atau membuat video klip saya nyanyi, saya membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah yang pertama selama di YouTube itu kita belum mengambil keuntungan atau belum kita monetize, itu masih aman. Yang kedua, ada etika-etika mungkin pada saat kita menulis deskripsi di video YouTube kita mencantumkan penyanyi aslinya dan lainnya. Dan memang biasanya kalau kita pakai lagu yang sudah ada, YouTube akan muncul langsung itu lagu aslinya. Jadi semacam informasi bahwa Anda menggunakan lagu ini. Nah, saya belakangan juga mengikuti terus dialog-dialog dari penyanyi-penyanyi semacam Anji gitu ya, penyanyi yang aktif di dunia podcast. Itu memang kita sebisa mungkin untuk menghargai hak cipta orang lain. Nah, kaitannya dengan aplikasi Smule, kenapa Smule saya munculkan di forum ini? Karena salah satu aplikasi yang bisa diunduh dengan tinggal suara kita dan bisa di-share. Setelah digabung dengan Kinemaster bisa di-share di FB. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi semacam Wisi, Star Maker, itu dilarang. Jadi memang saya kenapa memilih Smule, karena lagu yang kita unduh dengan suara kita, walaupun musiknya dari asli, dari Smule, itu masih dibolehkan kita share, kita unduh. Gitu. Walaupun mungkin liriknya nanti kita ganti. Hanya saja, mungkin etikanya tetap harus kita penuhi. Apa etikanya? Kita tulis penyanyi aslinya atau lagu aslinya. Walaupun liriknya mungkin kita ganti. Karena sudah banyak sekarang berkeliaran lagu-lagu gitu. Jadi, kemarin sih kalau di materi tentang hak cipta itu katanya itu sih harus ada izin dulu sih katanya ke penyanyi atau pencipta aslinya, lalu menuliskan di deskripsi bahwa ini diparodikan supaya nanti tidak melanggar hak cipta, apalagi yang sudah dimonetisasi. Kalau yang belum sih tidak terlalu bermasalah mungkin ya. Jadi seperti itu. Betul. Ya. Betul, Bu Umi. Jadi selama belum dimonetize, karena selama ini kan saya kalau Bu Umi sering lihat di FB, bahkan saya taruh di YouTube channel saya, itu tidak kendala. Karena saya mencantumkan itu, dan kemudian saya memilih aplikasi. Kalau di aplikasi Smule, itu begitu kita share, digabung dengan Kinemaster, jadi video klip, bisa di FB, tidak ada peringatan. Tapi kalau menggunakan Wishing, menggunakan aplikasi yang lain, itu biasanya dia tertolak. Dan memang sebisa mungkin itu tadi ada etikanya, dan memang ada perizinan, benar yang Bu Umi bilang, ada perizinan. Cuma memang kalau perizinan kan mungkin kadang-kadang kita harus menghubungi link tertentu gitu ya, penyanyinya, perusahaan labelnya barangkali seperti itu. Tetapi kalau belum profesional, kalau saya ini belum profesional sehingga masih aman-aman. Tapi kalau kasusnya kayak penyanyi-penyanyi cover lagu, dia membawakan lagu orang lain, kemudian dia monetize, dia mengambil keuntungan itu bisa jadi rame memang, karena dia mengambil keuntungan dari situ. Sedangkan kalau saya lebih kepada ke edukasi, jadi mengambil musik pengiringnya aja, tapi lirik lagunya buatan sendiri untuk membelajarkan anak. Selama ini sih memang belum ada kendala, Karena saya juga bisa. Jadi mungkin Bu Herlina jawabannya, memang kalau mau aman seperti yang Bu Mi bilang tadi, urus perizinan. Cuman kan guru-guru kadang-kadang pengennya yang simpel juga ya. Itu jawabannya Pak Samsir. Iya, terima kasih Pak. Mungkin bisa ditanggapi juga. Baik Pak Taufik, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Aminah Tahir. Kita masih punya beberapa menit ke depan untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan teman di room chat. Karena sepertinya di raise hand tidak ada ya, Bu Umi. Kita lanjut saja ke room chat. Ini pertanyaan dari Ibu Aminah Tamhir. Beliau katanya guru akidah akhlak sering memasukkan lagu ke dalam proses pembelajaran. Apakah ini termasuk quantum learning? Ya.
Sama dengan pertanyaan Pak Yudiansa tadi, ini juga sudah masuk ke kategori quantum learning karena unsur-unsurnya sudah dipenuhi, ya, ada auditory, mungkin ya, visual, mungkin kalau pakai gerakan bisa menghasilkan kinestetik, minimal untuk menggerakkan siswa. Quantum learning kan lebih pada kecepatan mahasiswa atau penerimaan siswa. Jadi, apapun pelajaran seperti tadi. Pak Taufik, audionya agak kecil, Pak. Oke. Udah kedengeran, Pak? Halo? 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 Iya. Ya. Oke. Ya, Oke. Pak. Ini sama setara dengan pertanyaan Pak Yudiansah tadi. Jadi ini sudah masuk kategori beli satu makan berdua. quantum learning ini. Jadi kami sudah memenuhi unsur quantum learning-nya. Menggerakkan siswa, ada unsur auditorinya, ada unsur visualnya, barangkali ya kalau bisa tidur. Jadi sama persis seperti pertanyaan Pak Yudiansah, ini sudah masuk kategori quantum learning. Karena dia buat ibu keren. Itu jawabannya Pak Samdir. Ya. Silakan, Pak. Ya. Ya, sudah saya jawab tadi, Pak. Ya, oke. Baik. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Kartika Indrawati. Ini sepertinya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Herlina Ohi tadi. Terkait pelanggaran hak cipta. Bagaimana kalau di hashtag? Apa ini juga bisa menjamin kita terhindar dari tuntutan hak cipta? Ya, sejauh ini sih yang saya lakukan ya seperti itu ya. Salah satunya hashtag juga dan sebagainya gitu ya. Kan selama ini juga belum bisa monetize dan sebagainya, saya sejauh ini sih masih aman-aman. Tapi saya juga terus update Pak Samdir. Saya terus update tentang hak cipta ini karena belakangan penyanyi-penyanyi cover yang sudah profesional dan yang mengambil keuntungan mendapatkan warning juga dari asosiasi pencipta lagu ya. Memang. Tetapi kalau untuk yang ranah-ranah, semisal kita membuat parodi lagu-lagu ini, saya belum pernah lihat kasusnya ya. Yang ada mungkin hanya semacam otomatisasi muncul informasi bahwa musik yang Anda pakai ini adalah dari lagu ini gitu ya. Dan selama saya belum monetize sejauh ini kan masih aman-aman aja. Cuma memang di era-era sekarang, di era-era dunia industri kreatif dan inovatif ini, saya memang sangat menyarankan kepada Bapak Ibu untuk memberdayakan diri sendiri atau memberdayakan anak kita untuk membuat lagu sendiri dan musik sendiri. Karena sekarang aplikasi untuk membuat musik juga sudah bertebaran di mana-mana. Untuk lebih amannya lagi nih, kaitannya yang pertanyaan Herlina tadi, untuk lebih amannya lagi memang sebisa mungkin mengaransemen musik sendiri, gitu kan? Dengan aplikasi apapun, karena sekarang aplikasi untuk membuat banyak banget, kita juga ada ya, drum, untuk membuat musik gitu ya, aplikasi untuk membuat lagu dan sebagainya itu sudah ada. Lirik dibuat sendiri, kalau lirik mungkin lebih mudah, tapi musik ini menjadi PR tersendiri bagi kita untuk tadi menghindari pelanggaran hak cipta tadi. Ini menjadi salah satu PR kita. Maksud saya juga ke depan saya juga akan belajar membuat iringan musik sendiri dengan aplikasi musik yang sekarang semua ada. Kalau kita mencari di Google itu ada. Tinggal kita mau bola atau tidak. Itu aja Pak Samsir jawabannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di raise hand. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Elis Yuspita. Disilakan Bu Elis. Ini tadi saya lihat raise hand. Disilakan Ibu Elis Yuspita jika ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Taufik. Memang biasanya saya kan sebelum belajar, sebelum KBM. Ibu Elis. Ibu Elis. Tanpa volumenya. Oh iya. Agak semangat Bu Elis. Halo, ya halo. Nah udah jelas nih. Biasanya kan sebelum KBM saya melakukan lakukan kepada anak-anak supaya memberi motivasi gitu. Kemudian terkadang pun di tengah setelah belajar begitu, di tengah-tengah KBM saya juga melakukan lagu nyanyi kepada anak. Apakah itu termasuk quantum learning, Pak? Ya, Bu.
itu sudah termasuk Bu, karena unsur kuantum ini sudah Ibu penuhi ya. Ada mahasiswa, ada kesempatan, informasi, kemudian ada unsur auditori. Ya. Kalau memang misalnya pakai itu, yang Ibu sudah visual, ya. Apalagi kalau ditambah gerakan-gerakan, ya, tadi saya share tuh di chatting ada video YouTube saya yang menyanyi bersama anak, cuman memang kondisinya di waktu di YouTube itu yang sudah terbuka ya. Mungkin kalau lewat Zoom ya mungkin di komputer sedemikian rupa. Jadi apa yang kita lakukan sudah masuk kategori quantum learning, sudah benar. Oh iya, terima kasih banyak Pak Taufik atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufik dan Ibu Elis. Mungkin Halo. halo. Ya, mungkin masih ada yang masih bertanya 15 menit lagi nih, masih 15 menit di chat, masih ada? Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir diisi ada sertifikat langsung masuk ke email Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Baik, begitu. Ini yang tadi Bu Aminah sudah ya, yang akhlak. Ya, sudah. Oh, sudah ya, oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya sebaiknya nyalakan raise hand supaya interaktif begitu ya. Silakan. Bunda Herlina ada yang minta link daftar hadir, silakan dibagikan. Oke. Silakan Bunda mau nanya lagi nggak Pak Ilham, Pak Dirlan, Pak Abdurrahman? Atau kita coba Pak Taufik, kita kasih tantangan, bikin lagu tentang sadar Igi. Wow, sadar Igi. Ya, nanti saya bikin deh, tapi butuh waktu nih. Oh gitu ya. Kasih clue kata-katanya yang saya menjadi pilihan sadar Igi. Iya. Nanti saya bikin parodinya. Oh baik, ditunggu ya. Iya, ntar coba chatting ke aku, kasih misalnya yang pengen. Yang singkat saja malam ini Pak. Yang Aja kan sadar Igi Sarasehan dalam jaringan. Ikatan Guru Indonesia. Nah, gimana tuh kira-kira? Ya, paling nada doang yang saya bisa bikin nih. Apa-apa coba gimana nadanya. Dadah. coba gimana ya aku ngambil nadanya. Sarasehan apa? Dalam jaringan. Sarasehan dalam jaringan. Sarasehan dalam jaringan Ikatan Guru Indonesia. Wow, pimpin bumi dan paksa musir hidupku Herlina. ayo ganti yang lebih semangat lagi. Sadar Igi mencerdaskan guru-guru seluruh Indonesia. Oh keren. Ayo ikut sadar Igi agar kita tidak maju sendiri. Kayak gitu Bu. Alhamdulillah keren nih. Ditunggu loh itunya pakai nadanya. Ya. Bikin sih. Ya, terima kasih banyak. Waktunya kita di sini dari Bu Umi. Iya. Ya, malam ini. Sindirannya apa Bu Elina? Iya, agar kita jangan maju sendiri. Nah, justru kan sadar Igi justru fasilitasi itu. Sadar Igi kan fasilitasi itu. Ngajak guru ikut kegiatan ini kan supaya nggak ikut sendiri, nggak maju sendiri. Betul berarti. Aduh. Silakan Pak Samsir, kita 7 menit lagi. Kita masih ada satu partisipan yang raise hand. Ini Ibu Pilsiliana ya. Oh iya, silakan. Kok nggak mau ya? Kenapa? Nggak mau dinyalain?
Iya. Coba saya reclaim dulu ya sebentar. Saya nggak tahu tiba-tiba pindah ke Pak Samsir itunya ya. Bunda ada Memphis di bawah, mungkin bisa dinaikkan Bunda. Oh iya, Juga sebentar. ikut nyanyi. Iya. Oh iya. Sebentar. Pakai nama apa? Oh, ini Bunda Arta ada. Ada siapa lagi di bawah? Memphis. Ada Teh Chandra nggak kelihatan. Maaf Teh. Sambil ke dapur tadi. Oke. Halo Bu Chandra, Om Stella. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf baru kelihatan. Ini Teh maaf. Mom, ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Taufik nih? Lagu sadar Apa yo? Lagu sadarnya kenapa? lagu sadarnya dibikin jingle dong. Tuh, Dipakai dibikin nang- jingle katanya Pak Taufik. Ada dari permintaan sekretaris sadar IG. Pak Taufik membuat jingle IG. Berarti nanti Kalau nggak boleh tampil lagi Pak. ada apa? Kalau Nggak boleh tampil lagi. Selamat ini. Semuanya. wow, kalau yang tadi disindir ini malah diancam. Biasanya di bawah ancaman itu disindir. Iya. Dan sakit jadi sembuh ya. Pak Taufik itu kalau sakit tiba-tiba suruh tampil sembuh. Nah, kami request ya Pak jadikan jingle sadar gitu. Jadi sebelum mulai host wajib berjingle ria dulu. Oh, asik. Saya pasti jadi host. Kok jadinya hoax? Iya Ya, dong. ya. Setelah lo enggak katanya kan quantum learning berarti sangat baik setelah salam gitu terus ayo itu toh membangun suasana. Oh iya. Oh iya, berarti harus latihan dulu sama Mom Stella nih. Belajar nyanyi, Mom. Jadi Mem Stella tuh ya? Iya, ada Mom Stella. Mem Stella maaf belum saya bawain lagunya tuh, Bu. Nih, orang pun kalau mau ketawa aja udah false. Apalagi begini. Tadi tuh masalahnya tidak perlu bagus, tidak perlu itu. Ya harus bagus dong kalau nggak nanti telinga kita rusak. Ya. Aduh, Chandra jagonya saya. Yuk, ayo. sama Mem. Oh, Topik Samsir. Ya. Ya. Halo. Iya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Taufik dan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi malam ini. Sepertinya untuk penanya sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan di room chat. Demikian juga dengan yang raise hand sepertinya sudah tidak ada. Sehingga mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada Pak Taufik untuk memberikan closing statement terkait materi malam ini. Disilakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Samsir. Bapak Ibu sekalian, seluruh Indonesia, teman-teman sadar Riki, Stella, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan hari ini saya sedikit bisa mungkin materinya refreshing ya karena kemarin kan aplikasi PJJ dan sebagainya. Jadi memang sebisa mungkin di era PJJ ini anak kita kadang-kadang bisa ada masa pooling, butuh refreshing, upaya segala perlu kita lakukan lewat menyanyi, sing song, lewat gamification. Mungkin ke depan insya Allah bisa terjadi tentang gamification juga yang sampai kembangkan juga pembelajaran game online gitu masih banyak PS misalnya. Jadi quantum learning itu sebetulnya sederhana, quantum teaching itu sederhana. Intinya kita masuk ke dunia mereka, dunia mahasiswa. Insya Allah kalau kita masuk ke dunia mereka masuk ke dunia kita, mereka akan welcome kepada kita. Jadi itu Pak Samsir, kata penutup dari saya, jangan menyerah dalam kondisi seperti itu, seperti lagunya grup apa tuh, jangan menyerah.
Peter Pan kan? Apa jadi lupa sih? Kayak gimana dulu lagunya? Kayak gimana dulu? Masih saya bawain lagunya ya. Oh ya, The Massive. Saat Gimana coba? ini lagunya. Ada manusia terpadu sempurna. Jangan kau sesat cara yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Kan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan di hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menemukan kebesaran dan kuasanya, tapi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Itu Tete balas dengan Liodra Tete. Iya, Liodra itu ya Pak. Tapi aku minta coverin, apa belum di coverin? Itu di akhir saya share lagi di chatting Bu Umi, Pak Samsir untuk Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas closing statement-nya, dan atas nama panitia atau tim Sadar IG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Taufik selaku narasumber kita malam ini di edisi Sadar IG ke-163. Semoga saja apa yang Bapak sampaikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini sempat bergabung untuk menerima materi dari narasumber hebat kita dapat mengimplementasikan apa yang menjadi ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Taufik, agar kemudian proses pembelajaran kita di kelas selama PJJ ini dapat berjalan dengan baik dan lebih menarik. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah bergabung malam ini. Terima kasih banyak telah atas kepercayaannya kepada Sadar IG untuk kemudian bersama-sama kita belajar di malam ini. Dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Direktorat PSMK atas roomnya. Teh Chandra, Teh Umi, Sama-sama. bisa memberikan motivasi dan support kepada kita semua, teman-teman panitia Sadar IG dan tim afiliasi Sadar IG